Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Bukan bagian dari organisasi politik praktis. Ya pasti saya terima gitu. Kapan lagi? Jangan sampai nggak jadi bisa begitu kan. Kapan lagi? Soalnya kan proses demokrasi memang tidak sempurna. Tetapi apapun hasilnya kita harus terima dan hormati. Dan gimana sih Abang melihat anak-anak muda sekarang itu kayaknya punya potensi besar ya untuk memimpin Hampir di semua daerah yang Tamu kita di Pro 2 FM Sepapua, di Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena. Masih di tamu kita siaran berjaringan dari Pro 2 RRI Merauke. Terima kasih buat teman Pro 2 yang ada di Jayapura, Wamena, Nabire, Serui dan juga Biak ya. Masih bersama saya Agus Wahyu juga di tamu kita obrolan pasca pemilu bersama Abang Jeffrey Gultom. Tadi sempat nyerempet dikit nih sebelum break ya soal politik nih. Walaupun sebenarnya ini bahasan umum ya Bang. Jadi apalagi anak muda, contohnya ya calon wapres kita karena belum dilantik jadi calon wapres ya, atau udah ditetapin jadi kita boleh bilang wapres ya. Itu adalah anak muda yang masih muda banget 30-an Bang. Mungkin seusia Abang Jeff gitu ya. Iya, di atas saya sedikit Mas Betul. Gibran tuh. Kita pasti penasaran kira-kira bagaimanakah GMKI membentuk sosok pemimpin di dalam organisasinya, kaderisasi gitu. Karena kalau kita ngomongin politik skala negara, skala kabupaten, provinsi itu mungkin terlalu gede. Tapi dalam skala organisasi yang kita punya dulu deh, itu kan pasti tidak terlepas dari politik juga kan. Betul. Bagaimana seseorang bisa terpilih menjadi pucuk pimpinan gitu Bang. Baik, Dr. Johannes Lemena pernah mengatakan begini, politik itu sesungguhnya adalah etika untuk melayani. Jadi GMKI ini sebenarnya organisasi sesuai dengan konstitusinya, bukan bagian dari organisasi politik praktis gitu. Tetapi hakikatnya GMKI juga tidak bisa menutup mata dan wajib hukumnya. Kalau saya sampaikan selalu di cabang-cabang, GMKI menjadi pencerah politik. Jadi teman-teman tidak boleh buta akan politik karena politik itu mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan. Nah, banyak juga kader-kader GMKI yang akhirnya juga terjun di organisasi politik Dan tidak larangan tentunya. Dan nggak ada larangan, tapi setelah dia ber-GMKI gitu. Tetapi kalau misalnya dalam aktivitasnya masih menjadi pengurus, wajib hukumnya dia mundur. Artinya pengurus aktif tidak bisa. Tidak bisa begitu. Sama kayak saya misalnya begini. Masuk ke salah satu parpol tidak boleh. Tapi kalau misalnya dalam menuju pelantikan misalnya Pak Prabowo nggak tahu tiba-tiba nama mana anak muda itu yang mana itu Jeffrey ya, tak kasih dia mungkin bantu saya entah jadi menteri kah atau wakil menteri. Nah itu saya pasti mengundurkan diri. Ya pasti saya terima gitu. Kapan lagi? Jangan sampai nggak jadi bisa begitu kan. Kapan lagi? Soalnya kan mengabdi bagi negara ya sah-sah saja. Betul. gitu. Persoalannya nunggu telepon ini yang agak susah gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau di dalam GMKI sendiri pendidikan politik itu penting nggak sih dikenalkan? Sangat penting karena seperti saya bilang bentuknya seperti apa? Misalnya kita bekerja sama dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu. Bagaimana sih sebenarnya parpol itu melakukan pendidikan kader, dan ketika ada kader-kader GMKI yang ingin masuk di dalam partai politik, ya mungkin kita bisa membantu untuk menghubungkan sehingga parpol itu juga merasa ada kontribusi kader-kader GMKI untuk membesarkan partai politik. Tentunya kita mendistribusikan kader-kader yang benar-benar berkualitas, punya kapasitas, integritas, sehingga tidak malu-maluin juga gitu. Beberapa pejabat negara kita juga kan selalu setiap kabinet itu pasti ada aja kader-kader GMKI, senior-senior GMKI yang berkecimpung atau membantu negara di berbagai lini. Lembaga-lembaga negara begitu. Iya, artinya kalau boleh saya bilang GMKI sendiri sebenarnya tidak menutup diri terhadap politik. Politik itu sebenarnya kan kita tidak bisa bilang dia hitam atau putih ya, benar atau salah ya. Tergantung bagaimana yang menjalaninya. Iya, dia kayak warna kuning ada abu-abu. Iya, abu-abu gitu, abu-abu monyet kali ya. Tapi sebenarnya apa ya? Memang benar-benar di dalam GMKI itu ada momen di mana pendidikan politik itu ditanamkan. Iya.
Ada sih kalau misalnya kita buat latihan kaderisasi untuk kepemimpinan, tentunya kita kan membedah kader-kader ini kemana sih passionnya atau hobinya. Ada yang ingin menjadi ASN, ada yang ingin menjadi akademisi, ada yang misalnya impiannya mau menjadi penyelenggara atau di partai politik, kan banyak gitu. Nah, kita bedakan itu sesuai dengan passion-passionnya. Ya misalnya yang mau berkecimpung dunia politik, ya nanti kita hubungkan ke politisi-politisi untuk belajar dalam bentuk misalnya seminar atau FGD, sehingga dia bisa belajar juga otodidak gitu. Jadi yang mau jadi akademisi ya kita hubungkan lewat GMKI, berkecimpung di dunia-dunia kemahasiswaan, kemudian berinteraksi dengan para rektor atau akademisi, sehingga tujuannya itu jelas gitu. Jadi mengajak, membina dan mempersiapkan penggerak yang ahli dan bertanggung jawab. Jadi tidak seutuhnya semua kader GMKI akan berkecimpung ke politik, karena begini, kalau pengalaman saya pada akhirnya mau sampai you juga nanti ketua umum, pengurus pusat GMKI, mau terjun ke politik praktis misalnya, tapi tidak mempersiapkan perekonomian atau networking yang kuat, sama saja tidak akan jadi apa-apa juga. Artinya politik itu mahal, Bang? Iya, politik sangat mahal, dan hanya orang-orang yang gila saja yang terjun ke sana. Kalau yang waras jangan, Bung Agus. Oh gitu, berarti yang terpilih ini semua orang gila? Semua orang gila dalam tanda kutip. Ya, betul. Iya. Oke, tapi kalau kita ngobrolin soal pemilu 2024, baru aja kemarin pemilu Pilpres dan juga Pileg ya di Februari. Nah, gimana keterlibatan GMKI baik di pusat maupun daerah dalam mensukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, Bang? Menjelang Pilpres kemarin itu kan sebenarnya bagi saya Pilpres yang sangat dilematis ya. Kontroversial kalau saya bilang. Kontroversial juga kalau istilah Bung Agus, karena banyak sekali hal-hal yang agak lain yang kita lihat. Dari proses menuju pemilihan, bahkan sampai mau ke pemilihannya, banyak sekali temuan-temuan yang kita lihat juga di persidangan-persidangan, entah money politika atau rekayasa inilah atau sumbangan makanan lah, bansos lah, kan begitu. Prosesnya ada yang bilang MK lah. Betul. Gitu. Tapi begini, Bertrand Russell bilang begini, hakikatnya demokrasi itu kita memilih pemimpin yang nantinya juga akan kita salah-salahkan, yang akan kita fitnah juga, yang akan kita berikan dia tanggung jawab, tetapi kita mengawal itu gitu. Jadi bagi saya proses-proses demokrasi memang tidak sempurna, tetapi apapun hasilnya kita harus terima dan hormati. Nah, yang paling penting ya kita mengawal semua janji-janjinya. Kan biasa tuh, misalnya pemilihan legislatif itu kan umbaran janji lah, nanti kita begini, nanti kita begini, nanti kita begini. Pas sudah jadi ya udah ganti nomor HP. Itu biasa terjadi itu. Nah, sekarang juga termasuk juga ongkos politik dalam tanda kutip kan sangat mahal juga sekarang. Beberapa caleg juga yang gagal itu menghabiskan misalnya di tingkat kabupaten, yang saya dapat informasi juga ada habis sampai 1 miliar juga tidak jadi juga. Di provinsi bahkan DPR RI sampai puluhan miliar tapi tidak jadi juga. Jadi saya pikir memang pendidikan politik itu sangat penting supaya kita dapat hasil orang-orang yang masuk di Senayan itu atau masuk di lembaga wakil rakyat yang benar-benar terselektif gitu loh. Sehingga bisa memperjuangkan itu suara-suara rakyat itu. Kalau sekarang kan agak susah, agak berat kita mau cari-cari orang yang betul-betul memang konsisten dalam perjuangannya sebagai wakil rakyat. Apakah selama pra pemilu ya, mungkin dalam masa sosialisasi dari KPU, Bang, ini GMKI juga turut serta misalnya ikut terjun ke GMKI, betul kepada teman-teman anggotanya ataupun juga ke tingkat kampus misalnya gitu. Kita juga sebagai promotor lah. Kita kan supaya jangan golput gitu loh, Bang. Iya. Waktu itu kan kita punya program juga kerjasama dengan KPU dan Bawaslu. Kalau KPU kan mengajak untuk partisipasi anak-anak muda milenial dan juga pemuda dan mahasiswa Kristen. Nah, untuk Bawaslu-nya waktu itu kita kan punya lembaga pantau pemilu juga. Jadi kita terjun langsung di beberapa titik, di beberapa cabang, bekerja sama dengan Bawaslu, memantau kecurangan-kecurangan atau proses-proses penyelenggaraan pemilu. Kalau misalnya ada temuan ya kita
laporkan, Yes. gitu. Jadi Sampai saya pikir, segitunya juga ya. ya, dan paling penting waktu itu saya bersama ketum-ketum nasional di organisasi Cipayung Plus juga memberikan edukasi ke masyarakat dan sosialisasi untuk keutuhan kita, karena saya pikir penting bagi kita menjaga keutuhan NKRI yang sejak 1945 ini. Betul. Jangan sampai hanya karena persoalan pilpres, tapi sebagai anak bangsa kita terpecah gitu. Betul. Jadi kita main dengan supaya narasi pemilu damai dan menjaga kerukunan begitu. Ya salah satunya juga tolak politik uang dan politik sara. Betul. Karena balik lagi seperti yang tadi Abang katakan, siapapun yang terpilih nantinya juga akan kita fitnah, akan kita salah-salahkan. Itu Bertrand Russell yang bilang loh, Bertrand Russell bukan saya. Ya maksudnya Abang menegaskan Iya, iya. kembali. Baik. Gitu. Artinya juga memang penting ya sebenarnya kita sama-sama juga menggelorakan ya sebagai anak muda yang sudah punya hak suara, kita jangan golput gitu. Jangan golput, apalagi konteks misalnya menuju pemilu kada serentak nih. Benar, di Ini November. serentak loh. Papua Selatan, Merauke, khususnya di daerah kita ini DOB sekarang ya, yang baru ya. DOB yang baru. Ini kan juga menjadi wanti-wanti. Betul. Kalau yang kita lihat, kalau di Pilpres orang secara bersentuhan langsung itu agak sulit kalau Pilpres. Tapi kalau pilkada serentak di kabupaten, di provinsi, itu antara tim ses A dan tim ses B, itu kan interaksinya langsung, Pak. Betul. Gesekannya langsung. Misalnya suami Bung Agus misalnya punya istri, Bung Agus pilih A, Maitua pilih B, bisa ribut itu. Mudah-mudahan mungkin tidak dikunci kamarnya. Agak repot kita. Betul. Karena bersentuhan langsung. Betul. Dan kebijakan juga nantinya yang akan diambil bisa langsung kita rasakan. Nah, GMKI dan anak-anak muda, khususnya milenial, ini kan eranya kita nih, era anak muda 2024 sampai 2029. Saya pikir perlu kita mengawal, apalagi Merauke ini yang kita cintai bersama dengan semangat Isakot BK Isakot K ini harus benar-benar kita jaga. Jangan hanya karena persoalan pilkada akhirnya sesama anak selatan gontok-gontokan gitu. Tidak memberikan ruang. Saya pikir ini kan hanya perlu duduk bersama saja ini. Duduk bersama ya, kalaupun kampanye ya kampanye aja yang positif, nggak perlu black campaign gitu, merendahkan orang, membuat hoax di media sosial. Karena sekarang harus RRI saya pikir juga punya peran penting dalam pilkada ini untuk memberikan edukasi, karena kan penyiar-penyiar ini punya peran penting. Masyarakat juga banyak mendengarkan RRI sehingga pilkada nanti November 2024 di Merauke ini berjalan dengan aman, damai, rukun begitu. Betul. Jangan karena ada isu-isu akhirnya memecah sesama kita di Merauke. Iya, jangan karena momen 5 tahun sekali tapi terjadi gesekan akhirnya kita bakal live, padahal tiap hari kita baku ketemu. Betul, akhirnya tidak baku tegur. Tidak baku tegur. Itu bagaimana? Yang ruginya kita. Yang lucu adalah ketika misalnya Bung tim ses A, saya tim ses B, tiba-tiba Bung yang menang gitu kan. Itu kan bulian-bulian itu kan terus ada. Betul. Padahal tiap hari makan sama-sama, ngopi sama-sama. Yang lucunya ketika mereka menang, mereka akhirnya tidak peduli juga. Tiba-tiba mereka yang bertanding bisa baku peluk, sementara kita sudah tidak karena dendam begitu. Betul. Apa artinya gitu? Oke, kalau gitu saya penasaran, Abang di pusat, kira-kira eskalasi politik waktu pra dan pasca pemilu itu gimana sih Bang di sana? Oh, kalau untuk itu saya pikir sangat tinggi ya. Tensi atau eskalasinya menuju Pilpres pada saat itu tinggi. Tapi saya pikir ada kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat menjunjung persatuan dan kesatuan. Jadi itu ditaruh dulu di atas segalanya itu. Sehingga pertarungan-pertarungan itu mendapatkan atensi. Jadi ketika pasca pemilu, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh agama sudah langsung calling down. Betul. Gitu. Jadi sudah mulai adem gitu ya. Udah adem banget, ya. adem banget. Tapi sebenarnya ademnya mungkin cuma sebentar. Kayaknya sekarang kalau menurut saya yang awam ini melihat Pilpresnya sudah usai di tataran masyarakat atau rakyat. Tapi pertarungan untuk elitnya masih terus berjalan ini. Benar. Karena siapa mau dapat apa ini sekarang posisinya? Gitu. Karena kabinet belum fix ini. Kabinet hanya 34. Kalaupun mau tambah 40 masih wacana. Tapi dengan kepentingan yang agak gemuk ini saya pikir
Oh, tapi tentunya kan hak prerogatif presiden kan, Betul. begitu. Jadi Pak Presiden Prabowo dengan Mas Girman pasti sedang berdiskusi, walaupun keputusannya ada di Pak Presiden Prabowo untuk melihat siapa nanti kabinet-kabinet yang akan bantu beliau. Karena banyak parpol yang harus dirangkul. Tapi saya pikir untuk supaya balance, kalau saya ya yang ideal itu beberapa partai yang kalau memang oposisi ya oposisi aja gitu, jangan oposisi malu-malu gitu, supaya enak juga kita mengontrol pemerintah. Iya, kayak orang timur bilang kalau ya tidak tidak begitu, jangan setengah-setengah, jangan kan, setengah-setengah hati. Oke. Tapi pengen nggak sih Bang, misalnya ya bukan hanya kan menteri ataupun siapapun yang bantu presiden itu kan bukan hanya dari jalur partai politik tapi dari karangan profesional. Nah saya rasa dan saya yakin pasti di dalam kader GMKI baik di pusat daerah juga banyak yang profesional dong. Iya. Pengen nggak sih ada mungkin berapalah yang masuk kabinet gitu, Oh, atau kalau itu- teman-teman dari Cipayung lah gitu. Ya kalau Cipayung itu alumni-alumninya selalu masuk di pusaran-pusaran pemerintahan ya. Entah di HMI, PMI, GMNI, PMKRI, ya GMKI dan lain sebagainya. Pasti banyak lah. Kalau untuk GMKI sendiri di masa Presiden Jokowi kalau nggak salah yang periode pertama itu ada Prof Yohana Yembise, ada Enggar Tias Tolukita, ada Yasona Lauli. Nah sekarang yang sampai periode kedua ini Yasona Lauli yang bermain. Tom gitu kan. Ya amin lah, entah kapanpun itu. Iya. Tapi selalu aja ada harapan kan begitu. Oh, Harapan oke. bagus. Jadi tetap punya harapan ya. suatu Punya saat. harapan. Karena kalau ngomongin anak muda, contohnya wakil presiden kita aja udah anak muda ya Iya. kan. Dan gimana sih Abang melihat anak-anak muda sekarang itu kayaknya punya potensi besar ya untuk memimpin bangsa. Hampir di semua daerah yang saya jalani hari ini, khususnya untuk jadi wakil rakyat pileg kemarin serentak, itu hampir 60% loh. Ya. Diisi oleh anak-anak muda. Betul. Yang dulunya banyak orang tua bilang, anak muda kalian tidak usah berpolitik. Tapi pada akhirnya generasi milenial juga bisa membuktikan diri bahwa mereka menjadi penentu. Betul. Termasuk kemenangan Pak Presiden Jokowi itu banyak partisipasi anak muda yang melek akan politik. Kenapa Bang kalau Abang melihat? Kenapa anak muda zaman sekarang itu justru lebih mau terjun ke dunia politik? Bukan Saya hanya pik- jadi pengamat loh ya. Saya pikir udah jenuh, Bang. Jenuh kenapa? Jenuh karena orang-orang tua ini kan sudah terlalu banyak untuk memberikan policy yang menurut anak-anak muda tidak sesuai dengan zamannya lagi. Jadi kalau dulu semangatnya banyak orang-orang tua, walaupun bagi saya juga kita harus menimba ilmu dari situ. Tapi kayaknya rasa-rasanya untuk 5 tahun bahkan dari 2024 ini untuk kedepannya Seterusnya? banyak anak-anak muda. Kans untuk anak muda itu akan Saya terbuka. menyebutnya generasi menang. generasi menang. Menang itu muda, energik, gemilang. Betul. Saya aminkan aja sih. Bang. Amin, amin. Amin ya. Amin. Karena memang kalau bukan anak muda kedepannya siapa lagi? Siapa lagi, Bung? Siapa lagi? Iya, tapi Bang gini, menurut Abang sendiri apa sih yang bisa menjembatani? Karena kalau dari era anak muda ke era kolonial kalau boleh saya bilang, maksudnya orang-orang tua kita gitu ya. Iya, iya. Ini kan kadang nggak match gitu loh. Gak match. Gimana sih? Apa sih yang bisa menjembatani itu? Tapi enggak. Ini salah satu faktor yang buat kulihat bisa gapnya itu agak dekat. Itu kemajuan teknologi. Oh iya. Sekarang aja orang-orang tua itu harus wajib punya Twitter kalau di nasional. Iya. Walaupun Minimal kalau di blokir ya. kabupaten atau di provinsi harus punya Instagram. Betul. Harus punya, kalau Facebook kan sudah enggak terlalu lagi. Betul. TikTok lagi misalnya. Waduh, kalau anggota-anggota dewan tidak melek politik akan ditinggalkan. Karena sekarang netizen itu jauh melampaui kekuatan-kekuatan yang kadang kita lihat di depan mata. Artinya mau nggak mau generasi old itu juga tetap harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Harus adaptif. Betul. Harus adaptif. Jadi memang tidak bisa tetap di situ aja dan mau menerima bahwa anak muda juga suatu saat akan memimpin mereka. Iya, era keterbukaan informasi udah nggak bisa. Misalnya Bupati sekarang Romanus Meraka. Iya. Iya kan? Kalau misalnya dia pergi kemana, ada anak meroket tinggal video atau bagaimana, bisa viral, Pak. Iya. Entah Secepat itu ya, secepat arus itu. informasi. Misalnya Pak Romanus Meraka joget-joget sana sini di pantai misalnya dalam rangka ada kegiatan bersama-sama anak muda dibuat di Instagram viral, bisa viral sampai bukan hanya di Indonesia, mungkin sampai di luar negeri. Misalnya Pak PJ Gubernur Pak Apollo Savanpo melakukan kunjungan di pedalaman-pedalaman. Dulu kan tidak bisa terekspos, tapi sekarang dengan media sosial orang tahu, oh ternyata beliau kerjanya ini. Jadi banyak dampaknya dan menurut saya kemajuan teknologi itu bisa mengurangi gap yang besar
antara era old tadi dengan milenial. Betul. Menurut abang deh, kalau ngobrolin soal pemilu kemudian kaitannya dengan sosial media ini seperti buah si malakama ya. Maksudnya ada sisi baik, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga. Nah, bagaimana teman-teman di GMKI menggunakan sebijaksana mungkin itu sosial media, apalagi dalam masa-masa kalau boleh dibilang kan tahun ini tahun politik, Bang. Iya. Jangan sampai kita menyinggung salah satu pihak atau kita berpihak, padahal kita masih di dalam organisasi nih. Ya. Jadi memang saya selalu sampaikan ke kader, khususnya dengan kemajuan teknologi hari ini, kita harus benar-benar menyampaikan khususnya di media sosial itu tentang data gitu. Kita tidak boleh asal-asal bicara, kita tidak boleh asal-asal kritik gitu. Karena ketika jempol kita ini lebih cepat dari pikiran kita itu, maka akan sulit ke depan. Konsekuensi hukum, konsekuensi sosial itu bisa kita dapati. Makanya berbijaksanalah menggunakan teknologi, apalagi di era mau pilkada ini. Betul. Hoax itu harus benar-benar dilawan gitu. Iya. Jangan sampai bisa merusak persatuan dan kesatuan antar sesama anak. Literasi digital itu perlu Literasi juga. digital penting sekali, Bung Agus. Betul, saya Oke. sepakat. Apa yang Abang Jeff mau katakan untuk anggota DPR baik di pusat daerah yang sudah terpilih, kemudian presiden dan juga wakil presiden kita, sebelum nanti juga harapan tentunya untuk pilkada. Jadi saya pikir baik ke presiden, wakil presiden, kemudian para legislator yang terpilih, hidup ini kan hanya satu kali. Jadi ketika Anda mendapatkan kepercayaan publik untuk mewakili aspirasi masyarakat, ya gunakanlah sebaik-baiknya. Karena ini bukan soal kita hidup di dunia, tapi soal tabungan investasi setelah kita hidup. Oke, paling penting jangan sampai lupa sama siapa yang sudah pilih Anda di daerah-daerah. Benar. Iya kan? Benar, Bung. Oke, kalau untuk pilkada nanti, karena tinggal hitung bulan aja nih, tinggal berapa hari lagi? Maksudnya ya 100-an hari lagi gitu ya. Gimana tuh, Bang? Ya saya pikir kader-kader GMKI dan juga pemuda dimanapun berada, bijak-bijaklah untuk menggunakan hak pilihnya. Pilihlah pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya gaya-gayaan atau gimmick saja di media sosial. Karena hanya tidak sampai 5 menit Anda memilih pemimpin, tetapi efeknya 5 tahun gitu. Oke, obrolan kita menarik, Bang, tapi kita dibatasi oleh waktu. Siap, Bung Agus. Terima kasih untuk hadirannya. Terima kasih di untuk Produ RRI Merauke. Sukses Merauke. buat Abang. Siap, Bung Agus. Walaupun nanti mungkin sudah tidak memegang pucuk pimpinan, tapi Betul. pastinya tetap punya support untuk teman-teman di GMKI. Terima kasih. Sukses. Seperti lagu Elo tadi, pergi Untuk untuk kembali. Kembalilah ke Apele, Merauke. menyala. Oke, teman Pro 2 yang ada di Jayapura, Wamena, Serui, Nabire, dan juga Biak. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tamu kita dari Pro 2 RRI Merauke. Obrolan pasca pemilu bersama Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Abang Jeffrey Gultom. Berakhir sampai di sini. Saya Agus Wahyu pamit. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.